Halo semuanya, perkenalkan nama saya Relahati Telambanua SKM, peserta Laksar CPNS tahun 2021, Angkatan L3 Kelompok 4. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang mind mapping akuntabilitas dan mind mapping nasionalisme. Namun sebelumnya, kita cari tahu dulu yuk, apa itu mind mapping. Check it out! Mind mapping dapat diartikan sebagai proses memetakan pikiran untuk menghubungkan konsep permasalahan tertentu dari cabang membentuk kolerasi konsep menuju suatu pemahaman dan hasilnya dituangkan langsung untuk mudah dimengerti oleh pembuatnya. Baiklah, sekarang kita masuk pada mind mapping akuntabilitas. Submateri yang pertama yaitu konsep akuntabilitas. Terdiri dari pertama, pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Yang kedua, aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Konsep akuntabilitas yang ketiga yaitu pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Konsep akuntabilitas yang keempat yaitu bagaimana tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yaitu pertama, akuntabilitas personal, kedua, akuntabilitas individu, ketiga, akuntabilitas kelompok, keempat, akuntabilitas organisasi, dan yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Sekarang kita masuk pada submateri yang kedua yaitu mekanisme akuntabilitas. Submateri mekanisme akuntabilitas terdiri dari yang pertama, mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia terdiri dari 4 jenis yaitu pertama, perencanaan strategis, yang kedua, kontrak kinerja, yang ketiga, laporan kinerja. Submateri mekanisme akuntabilitas yang kedua yaitu menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Submateri mekanisme akuntabilitas yang ketiga yaitu 5 langkah dalam framework akuntabilitas, yaitu terdiri dari pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Kedua, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Ketiga, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Keempat, memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami dan tepat waktu. Yang kelima, melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja. Materi berikutnya yaitu akuntabilitas dalam konteks, yang terdiri dari pertama, transparansi dan akses informasi. Perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik dengan terbitnya payung regulasi yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang kedua, praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang, kedua, penundaan berlarut, ketiga, tidak memberikan pelayanan. Ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Setiap PNS harus memastikan bahwa penggunaan sumber daya milik negara harus memenuhi prinsip berikut. Pertama, penggunaannya diaturkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ketiga, penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien. Yang ketiga, pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Yang keempat adalah penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Akuntabilitas dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang laksanakan, dan akan dilaksanakan.
Yang kelima adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. Terbagi menjadi dua. Pertama, keuangan, yaitu penggunaan sumber daya lembaga untuk keuntungan pribadi. Yang kedua, non-keuangan, yaitu menggunakan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri dan atau membantu orang lain. Submateri yang terakhir dari materi akuntabilitas yaitu menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, prinsip profesi ASN terdiri dari 7 prinsip. Pertama, nilai dasar. Kedua, kode etik dan kode perilaku. Ketiga, komitmen integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Keempat, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Kelima, kualifikasi akademik. Keenam, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Dan yang ketujuh, profesionalitas jabatan. Yang ketiga, perilaku ASN. Perilaku ASN merujuk pada prinsip-prinsip berikut, yaitu sesuai kode etik, perilaku terkait transparansi, perilaku tidak curang atau koruptif, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya negara, perilaku berkaitan konflik kepentingan. Baiklah, sekarang kita masuk pada mind mapping nasionalisme. Nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Adapun nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN yaitu terangkum dalam 5 sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip nasionalisme. Prinsip-prinsip nasionalisme terdiri dari pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan. Kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Dan yang terakhir, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Selanjutnya, wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa, juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah ideologi bangsanya, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Di dalam nasionalisme, ASN dituntut sebagai pelayan publik, sebagai pelaksana kebijakan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Demikianlah pemaparan singkat dari saya tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Terima kasih. Ya ahow.